Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Irfan Sadat Palenga Eskom MSI selaku penguji, yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, PTMM selaku coach, yang terhormat mentor saya Bapak Jul Ifrat Paluran TSE, dan yang terhormat Ibu Endang selaku host pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Restiansi Andrea dari instansi BPKAD Kabupaten Morowali, Jabatan Pengelola Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya. Pada rancangan sebelumnya, isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya pengarsipan bukti pendapatan transfer pemerintah pusat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Dan gagasan pemecahan isunya yaitu digitalisasi bukti pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Google Drive pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Kegiatan aktualisasi yang saya lakukan terdiri atas 4 kegiatan. Yang pertama, membuat alur proses digitalisasi arsip bukti pendapatan transfer pemerintah pusat. Pada kegiatan ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu melakukan diskusi dengan mentor, membuat alur proses digitalisasi, dan meminta persetujuan mentor. Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk memperoleh arahan dan masukan dari mentor terkait alur proses digitalisasi yang akan dibuat. Kemudian penerapan nilai dasar pada kegiatan ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, tapi Bu, sudah selesai. Tapi Bu, langsung ke room besar ini Bu. Mohon maaf, jaringan jatuh. Saya izin share screen lagi. Iya, silakan. Iya. Oke, tadi sampai di kegiatan pertama, yaitu membuat alur proses digitalisasi arsip bukti pendapatan transfer pemerintah pusat. Tahapan kegiatan ini terdiri atas 3, yaitu melakukan diskusi dengan mentor, membuat alur proses digitalisasi, dan meminta persetujuan mentor. Kegiatan pertama ini bermanfaat untuk memperoleh arahan dan masukan dari mentor terkait alur proses digitalisasi yang akan dibuat. Kemudian penerapan nilai dasar pada kegiatan ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan dampak bila tidak menerapkan nilai dasar ASN, yaitu kegiatan aktualisasi tidak mendapatkan dukungan dan persetujuan dari mentor. Kemudian output dari kegiatan ini yaitu yang pertama, tersedianya catatan hasil
hasil diskusi dengan mentor, kemudian tersedianya prosedur digitalisasi arsip, dan yang ketiga terverifikasinya persetujuan mentor. Kegiatan kedua yaitu membuat penyimpanan digital berbasis Google Drive. Pada kegiatan ini terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, mencari referensi penggunaan Google Drive, kemudian membuat akun Google, dan melakukan percobaan Google Drive. Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui cara penggunaan Google Drive, serta memiliki akun untuk diterapkan sebagai penyimpanan digital. Kemudian nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dampak bila tidak menerapkan nilai dasar ASN, maka tidak akan tercipta penyimpanan digital guna mengatasi isu yang terjadi. Kemudian output dari kegiatan ini yaitu tersedianya referensi penggunaan Google Drive, kemudian terregistrasinya akun Google, dan yang ketiga terlaksananya percobaan Google Drive. Kemudian kegiatan ketiga, melakukan penataan arsip bukti pendapatan transfer pemerintah pusat secara digital. Dalam kegiatan ini terdiri atas 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan arsip, kemudian melakukan scanning, membuat folder, dan mengunggah file pada Google Drive. Kegiatan ketiga ini bermanfaat untuk mengoptimalkan penataan arsip pada subbidang evaluasi dan pelaporan. Penataan arsip secara digital dapat tersusun dengan rapi serta mudah dalam pencariannya. Penerapan nilai dasar pada kegiatan ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan dampak bila tidak menerapkan nilai dasar, maka tidak akan tercipta penataan arsip bukti yang efektif dan inovatif dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kemudian output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya arsip bukti pendapatan, kemudian tersedianya hasil scan, kemudian tersedianya folder berdasarkan jenis pendapatan, dan yang keempat, tersedianya hasil unggah pada Google Drive. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengarsipan bukti pendapatan transfer pemerintah pusat. Pada kegiatan ini terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan ulang hasil unggah, kemudian membuat laporan evaluasi kegiatan, dan menyampaikan laporan evaluasi tersebut kepada mentor. Manfaat dari kegiatan yang keempat ini yaitu untuk mengetahui perkembangan, permasalahan, serta upaya penyelesaiannya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi. Dan penerapan nilai dasar pada kegiatan keempat yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan dampak bila tidak menerapkan nilai dasar ASN, maka tidak ada penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemeriksaan ulang, kemudian tersedianya laporan evaluasi kegiatan, dan yang ketiga tersampaikannya laporan evaluasi kepada mentor. Selama kegiatan aktualisasi, saya juga membuat video yang dapat dilihat pada link berikut ini. Videonya mau ditampilkan Pak atau langsung ke? Boleh. Boleh. Kan inovasi namanya ya. Judul laporan aktualisasi saya adalah digitalisasi bukti pendapatan transfer pusat melalui Google Drive pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Morowali. Untuk kegiatan dalam aktualisasi saya terdapat 4 komponen. Kegiatan pertama,
membuat alur proses digitalisasi arsip bukti pendapatan transfer pemerintah pusat. Dalam kegiatan ini, saya berdiskusi dengan mentor terkait alur dan tahapan proses digitalisasi yang akan saya buat agar dalam penyusunan alur dapat dilakukan dengan benar dan terarah sesuai dengan arahan dan diskusi dengan mentor. Tahapan selanjutnya, saya membuat alur proses digitalisasi arsip dengan 7 tahapan, yaitu menerima bukti, memeriksa bukti, melakukan penginputan, melakukan scanning bukti, melakukan arsip digital, mengunggah arsip digital, dan yang terakhir melakukan verifikasi. Kemudian, saya meminta persetujuan mentor terkait alur proses digitalisasi arsip yang telah saya buat. Kegiatan kedua, membuat pengumpulan digital berbasis Google Drive. Dalam kegiatan ini, saya mencari referensi yang mengenai cara penggunaan Google Drive agar pengelolaan arsip dapat terlaksana dengan menarik. Berdasarkan hasil pencarian referensi, diperoleh cara penggunaan Google Drive, yaitu yang pertama, membuka drive.google.com pada komputer melalui menu, kemudian memasukkan email akun dengan mengetikkan password dan sekali, lalu mengunggah file dari komputer ke Google Drive. Pada tahapan selanjutnya, saya membuat akun Google atas nama dana transfer Google AG. Pembuatan akun ini bersifat privasi, sehingga hanya kepala dan staf masuk bidang konfigurasi dan peraturan yang dapat memiliki aksesnya. Tahapan selanjutnya, saya melakukan percobaan Google Drive. Kegiatan ini tujuan agar penyimpanan Google Drive digunakan dengan optimal untuk kesalahan yang mungkin terjadi. Setelah saya berhasil melakukan percobaan, penggunaan Google Drive dapat diterapkan sebagai penyimpanan arsip digital. Kegiatan ketiga, melakukan pendataan arsip pendapatan transfer pusat secara digital. Dalam kegiatan ini, saya menyiapkan arsip bukti yang diterima dari bank berupa data kredit. Berdasarkan hasil pengumpulan arsip yang saya lakukan secara kerja, diperoleh jenis-jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Tahapan selanjutnya, saya melakukan scanning atas bukti yang telah saya kumpul dari bentuk fisik menjadi soft file. Proses scanning ini saya lakukan dengan menggunakan alat scanner. Kemudian, saya membuat gambar berdasarkan jenis pendapatan dan menurunkan berdasarkan nilai penerimaan transfer pusat. Ini bertujuan agar sistem dapat disusun dengan rapi dan kemudian dengan mudah. Pada tahapan selanjutnya, saya membuat file bukti pendapatan transfer pemerintah pusat dan saya scan menggunakan Google Drive. Kegiatan keempat, melakukan monitoring dan evaluasi hasil bukti pendapatan transfer pemerintah pusat. Dalam kegiatan ini, saya melakukan pemeriksaan ulang terhadap hasil unggah file yang disimpan pada Google Drive. Dari hasil pemeriksaan, terdapat kekurangan 1,8 harus, sehingga dilakukan penundaan ulang. Kemudian, saya membuat laporan evaluasi kegiatan penghasilan bukti pendapatan transfer pemerintah pusat. Di dalam laporan ini berisi kendala yang saya alami selama kegiatan organisasi dan alternatif penyelesaiannya. Tahapan kegiatan terakhir, saya menyampaikan laporan evaluasi kegiatan kepada mentor. Mentor memberikan pendapat positif serta memberi dukungan terkait penyelesaian yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya aktualisasi dari Saudari Kristiansi ADSE dengan judul digitalisasi bukti pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Google
Saya selaku vendor berharap aktualisasi bisa berjalan dengan baik di BPKB, khususnya di bidang akuntansi, sistem informasi dan pelaporan. Atas nama Kepala BPKB, Kabit Akuntansi, sangat organisasi Demikian, Assalamualaikum. Demikianlah video tentang kegiatan saya sebagai pasangan migrasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya dan meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang expert. Sekian, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Baik, pada kesimpulan, yaitu kegiatan aktualisasi yang dilakukan telah terlaksana dengan baik dan dapat menjadi solusi dalam upaya penyelesaian isu yang terjadi. Dengan adanya aktualisasi ini, dapat mengoptimalkan pengarsipan bukti pada sebidang evaluasi dan pelaporan BPKAD Kabupaten Morowali. Penyimpanan arsip secara digital dapat tersimpan dengan aman berupa file hasil scan dan pencarian data berkas menjadi lebih mudah ditemukan. Melalui kegiatan mengaktualisasikan nilai-nilai aneka, akan mampu meningkatkan kinerja penulis selaku peserta Latsar dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan profesional dan berintegritas. Kemudian, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama melakukan kegiatan digitalisasi arsip dengan lingkup yang lebih luas. Kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan hanya pada bukti pendapatan transfer pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, saya akan melakukan digitalisasi arsip pada bukti pendapatan asli daerah. Kemudian, saya akan menggunakan penyimpanan Google Drive secara berbayar karena kapasitas penyimpanan Google Drive tersedia gratis hanya sebesar 15 GB. Oleh karena itu, saya akan menggunakan penyimpanan yang secara berbayar agar memperoleh kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan biaya yang cukup terjangkau. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Masih tamut, Pak Coach. Terima kasih Pak Irfan Sadat, sudah diingatkan lagi 1-0. Ya, baik Bu Resti, terima kasih ya sudah mau menyampaikan hasil pelaksanaan aktualisasinya. Kalau saya tangkap baik melalui YouTube tadi sudah di-YouTube-kan dengan apa yang dijelaskan langsung, ada kurang lebih ada 4 kegiatan 13 tahapan ya. Iya Pak. Ya, tadi dalam aktualisasinya. Baik, untuk itu kami memberikan waktu kepada Pak Zul, tentunya memberikan penjelasan atau statement atau testimoni atau penguatan. Tapi sebelumnya Pak Zul, bagaimana APBD perubahannya sudah stoki sudah? Ya, APBD perubahan Pak, alhamdulillah Senin. Oh, Senin sudah ya. Senin, Pak. Ya. Senin. Kalau ini saya badengar saja. Ya, dari 2022 Pak, badengar saja. 2022 sudah dibahas. Rangkaian dengan APBD 2022 insya Allah langsung diselesaikan setelah HUT Morowali yang insya Allah dilaksanakan besok Pak. Oh ya, mantap. Ya. Jadi tinggal ada lagi tugas yang lagi ke depan ini menghadapi lagi pemeriksa BPK Pak. Iya, karena hari ini ada jadwal BPK juga, kami mau jemput di bandara karena sudah ada informasi mereka mau datang lagi. Ya, ada persiapan ini. Iya Pak, syukur sudah di air sudah Ibu Resti ini. Kalau tidak sibuk sudah Pak. Iya, makanya alhamdulillah kesempatan ada hari Sabtu, kebetulan juga kosong Pak, libur. Saya sampaikan ya bisa sempatkan untuk hadiri kegiatan Saudari Resti Pak. Iya, silakan Pak memberikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Irfan Sadat Palenga, Eskom MSI selaku penguji. Kasih. Bapak Dr. Randus Wahab Hermain, APTMM selaku coach dari Saudari Resti. Ibu Endang Mahu,
selaku host pada siang hari ini, serta peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 90, Saudari Resti Andrea SE, yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal ini sebagai mentor dari Saudari Restiansi Andrea SE. Baik Pak, bagi kami aktualisasi ini memang sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali untuk kami di BPKD, khususnya bidang akuntansi, subbidang evaluasi pelaporan. Kenapa sangat bermanfaat sekali? Karena memang kami sadari selama ini masih ada kelemahan-kelemahan yang terdapat pada kami, khususnya tata kearsipan. Yang saya maksud dengan kearsipan ini, seringkali kami juga pada saat kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung atau penyampaian-penyampaian laporan bulanan di Kemendagri maupun di Kementerian Keuangan, kami biasa masih mencari kembali lagi bukti-bukti transfer dari pemerintah pusat untuk dilaporkan kembali realisasi penggunaan anggarannya. Karena selama ini bukti yang kami terima dari bank berupa nota kredit maupun rekening koran yang sudah tercatat di bank-bank mitra kami dari Pemda. Nota kredit yang ada ini biasa kami mau cari kembali lagi di bulan-bulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya, agak kewalahan juga. Makanya biasa kami ke bank lagi, ke bank-bank mitra Pemda untuk mencari kembali arsip-arsip yang ada nota-nota kredit hasil dari bukti-bukti transferan dari pemerintah pusat. Nah, dengan adanya aktualisasi Saudari Resti ini, kami sangat berharap bukti-bukti yang ada selama ini ke kami yang kami simpan masih secara manual bisa tersimpan lagi secara baik dalam satu aplikasi yang kami sebut sebagai Google Drive, agar pada saat nanti kami mencari kembali pengarsip bukti-bukti fisik nota kredit bisa terlaksana dengan baik, karena kapanpun yang kami bisa perlukan masih bisa kita dapatkan kembali. Karena kebiasaan juga dalam pemeriksaan BPK, selain nominal yang dimintakan sebagai bukti transfer pemerintah pusat, kami juga biasanya dimintakan bukti fisik yang ada dari bukti transfer tersebut untuk pencocokan angka-angka. Di akhir tahun itu biasakan kami sering mendapatkan selisih. Nah, dari selisih itulah makanya dicari untuk pencocokan angka dari bukti fisik transferan yang ada di bank dengan nominal yang sudah kami input di sistem SIMDA kami sebagai pelaporan kami ke Kementerian Keuangan setiap bulannya, Pak. Kemudian harapan kami juga sebagai mentor dengan adanya aktualisasi ini yang diberi judul digitalisasi bukti transfer pendapatan pemerintah pusat melalui Google Drive, pengamanan maupun pengarsipan bukti-bukti transfer dalam bentuk nota kredit maupun rekening koran bisa terlaksana dengan baik, Pak. Karena memang kami sadari belum optimalnya pengarsipan bukti pendapatan transfer pemerintah pusat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, khususnya bidang akuntansi, maka resiko kehilangan maupun kerusakan bukti-bukti transfer yang ada untuk diperlukan kembali pada saat yang kita butuhkan, itu yang menjadi kendala selama ini. Kami sangat bersyukur, alhamdulillah, Saudari Resti sudah
bisa membuat satu inovasi untuk bagaimana caranya pengarsipan ini bisa secara digitalisasi. Karena sebelumnya mulai dari rancangan saudari Resti sendiri, saya sangat setuju. Alhamdulillah dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah maupun Kabid Akuntansi sangat merespon dengan baik dengan adanya aktualisasi dari saudari Restiansi Andrea SE ini. Kami juga berharap ke depannya bisa terlaksana dengan baik untuk pelaksanaan pelaporan kami khusus di subbidang evaluasi dan pelaporan. Atas nama Kepala Badan BPKD selaku penanggung jawab di kantor BPKD, Kepala Bidang Akuntansi selaku pimpinan saya di bidang akuntansi, saya sendiri sebagai Kepala Subbidang Evaluasi Pelaporan selaku mentor sangat mendukung sekali dengan aktualisasi saudari Restiansi Andrea SE ini, Pak. Mungkin penyampaian saya demikian, Pak, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul atas Sama-sama, pemaparan dan penjelasannya dengan beberapa harapan atas yang disampaikan Bu Resti terhadap aktualisasi. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Penguji Pak Irfan Sadat. Nah, ini siap-siap ini. Saya menyimak. Silakan Pak Irfan. Saya persilakan. Makasih Pak Coach, Ya. Pak Mentor Pak Jul Ifrat. Ya, Irfan sama Ifrat, beda tipis saja lah ya. Ibu Restianti Andrea. Saya kira sebenarnya apa saya mau tanya, yang mau ditanya ini orang keuangan. Jadi saya yang tipis-tipis saja karena saya lihat memang juga apa yang dibuat Ibu Resti ini memang detail dan baguslah menurut saya. Apa yang sudah dibuat dari penulisannya, dari awal rancangan bagus, di akhir juga bagus. Jadi Pak Julifrat, salam sama Ibu Doktor, Ibu Perbendaharaan dengan Pak Kabid Akuntansi. Saya bulan lalu saya makan dengan beliau di traktir. Oh iya, siap Pak. Nanti saya sampaikan sama beliau Ibu. kemarin selesai PKA ya, ujian Iya, PKA. baru selesai Ibu PKA. Doktor, Ibu calon dokter dengan Pak Kabid. Pak Kabid, iya. Saya jalan Kabid berapa hari Perbendaharaan. di situ, 3 hari saya jalan terus. Kemarin saya mau ujian waktu toli-toli saya dikasih di ruangnya Ibu Perbendaharaan, disuruh ujian di ruangnya beliau. Dokter. Iya, Pak. Insya Allah hari Senin saya sampaikan, Pak. Iya, insya Allah beliau akan ke sini berdua. Saya jalan 3 hari saya dengan beliau, jalan terus, ngopi terus dengan beliau. Ya, saya kira itu. Saya lihat ini bisa dilihat Bu. Saya terus terang saya bilang dari awal dari rancangan. Salah satu menurut saya bilang bagaimana menulis yang bagus, membuat kegiatan yang terstruktur, itu memang dari awal dari rancangan sudah bagus. Jadi mau bilang apa lagi, memang bagus ya, kita bilang bagus dan itu bermanfaat ya. Dari awal rancangan juga saya tidak mengoreksi karena di nilai-nilainya di tahapan kegiatan tuh semua terstruktur bagus dan bisa dilihat juga di aktualisasinya itu bagaimana membuat menseringkan, mendampingkan antara konsultasi dengan bahan konsultasi, ke mentor, itu selalu ada sendingnya ya. Saya kira ini juga prosedur digitalisasi. Saya kira itu aja. Saya kira nanti sudah bagus. Saya hanya diskusi sedikit. Karena saya bukan orang keuangan, karena yang mau ditanya ini coachnya orang keuangan. Terus Pak Jul juga orang keuangan. Ya, jadi apanya saya mau tanya? Sudah orang inspektorat, orang keuangan lagi, sudah lengkap. Jadi cuman ini barangkali saya saran prosedur digitalisasi arsip ini transfer ini hanya untuk keperluan individu atau dipublish ke orang lain, Bu Resti, yang ini? Untuk di ruangan, Pak. Untuk di ruangan saja ya? Iya, Pak. Berarti tidak diperuntukkan untuk yang lain ya? Iya, Pak. Untuk di Tapi ruangan bagusnya ini, yang evaluasi. Ya? Iya, bagusnya ini supaya mengingatnya, ini kan hanya bentuk leaflet ya, Bu ya?
Iya, Pak. Atau Bu atau D atau saya tahu ini. Iya, iya. Ini dalam bentuk leaflet barangkali supaya lebih mempermudah. Kalau leaflet itu kan biasa terhamburan kan, bikinkan dalam banner. Jadi ini seperti apa ya, SOP prosedur kerja gitu kan. Oh iya, Pak. Akan kelihatan lebih bagus nanti ya. Jadi ini dilanjutkan nanti dibikin dalam bentuk leaflet, bukan leaflet, banner. Jadi disimpan. Jadi itu salah satu inovasi ya. Saudari Raffiani, saya mau panggil ibu, kayaknya belum ibu juga ya. Ya, Dinda. Jadi dibikin dalam bentuk banner. Jadi itu salah satu inovasi kan. Jangan cuma PKP yang punya inovasi. Saya juga punya ini. Bagaimana? Jadi teman-teman lain kalau mau juga, jadi jangan hanya yang kedua transferan ilmu itu jangan cuma mengasihkan transferan pendapatan dari luar. Jadi transferan ilmu itu penting ya. Jadi disosialisasikan ke teman-teman yang lain. Jadi seandainya Dinda tidak ada, orang lain bisa gitu ya. Ada orang biasa punya ilmu dia sembunyi. Jadi susah kalau tidak ada dia harus menunggu dia gitu ya. Makanya saya kira ini penting. Selanjutnya saran mau tanya, ini yang dibuat dalam bentuk Google Drive ini berapa tahun yang diinput di scanner ke dalam ini, yang data-data berapa tahun ke belakang? Karena kan kita tahu sendiri, walaupun saya juga pernah jadi PPTK dengan bendahara, jadi minimal tahulah minimal dokumen keuangan itu kalau nggak salah Pak Inspektur atau bendahara itu 20 tahun kan, itu masih dicari kan kalau kaitannya dengan hukum. Jadi saya kira ini berapa tahun yang sementara yang sudah di-input dalam bentuk Google Drive dan data-data apa saja gitu? Untuk sementara Pak baru dari bulan Agustus. Yang mulai itu start itu ya? Iya Pak, karena menyangkut waktu juga Pak. Terus jenis-jenisnya itu ada 3 macam Pak. Ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, sama dana bagi hasil. Hasil. Oh, dana transferan ya. Oh. Iya, Pak. Oke. Saya nanti selanjutnya ini jangan cuma itu dikembangkan ya. Iya, Pak. Nanti ditindak lanjut. Dalam Google Drive ya, itu ada arsip, tetapi kan tetap ada arsip mentahnya. Bikin modelnya per tahun atau dibagi aja per tribulan. Jadi dokumennya lebih mudah kalau dia dibikin per tahun, tapi bikin juga per tribulan. Jadi cuman arsip aslinya itu kan harus ada kan, seperti tadi penjelasan Pak Jun. Nah itu dari kalau lihat model kartu pemeriksaan di dokter kan, nah, coba lihat. Jadi di abjad dia dibikin tahun dan dibikin abjadnya. Jadi bisa ditahu kan, gampang. Tinggal kasih kode-kode PIC bukan PIC ya, kode-kode masing-masing data itu. Jadi pas dibuka di dokumen yang mentahnya, yang aslinya itu ada kode sekian ada. Jadi link antara data yang ada tersimpan di server dengan data yang ada di data mentahnya yang aslinya. Jadi gampang nyarinya. Jadi biar 10 tahun ke belakang itu bisa kelihatan. Tetapi ya itu harus link antara data ini dengan data yang di belakang. Itu penting kan, bagus. Memang saya kira ini inovasi. Ke depan memang yang kedua, kalau mau jangan setengah-setengah. Kalau mau pengembangan data ini jangan hanya 15 giga, berbayar aja. Cari yang meganya lebih besar ya. KB-nya besar. Jadi itu sekarang ini kan baru 3. Kemungkinan ya mungkin bukan cuma data itu kan untuk pengembangannya kan, tindak lanjutnya nanti. Karena saya lihat di tindak lanjutnya belum ini, nanti pengembangan datanya itu penting. Jadi jangan hanya fokus ke 3 ini. Jadi ditambah tahun ke berapa item lagi. Kalau perlu ya semua data yang ada di keuangan itu pengembangannya kan. Nah, yang selanjutnya setelah ini terus tahunnya. Oke, kita sekarang undur. Kita maju dari tahun 2021 undur ke belakang. Di ada waktu lowong dimulai di-input sedikit-sedikit. Ya, tapi nanti cari betul-betul jangan setengah, langsung ambil. Kalau memang mau besar kapasitasnya, cari yang langsung besar ya. Iya, Pak. Karena memang jadi yang kedua, pengembangan sistemnya jangan hanya sampai di Google Drive, jadi bisa di-link dengan data-data yang lain, ya kan? Kalau umpama di bidang lain juga perlu, jadi dia bisa terkonek. Jadi langsung tarik aja datanya kan? Ya, cuman data mentahnya yang tahu yang PIC-nya si Ibu Dinda Ristianti ya, Andrea ya. PIC-nya situ. Jadi tetap teman-teman boleh tapi PIC-nya 1. Sehingga data itu memang rahasia dan itu hanya yang tahu PIC-nya.
walaupun teman lain boleh gitu kan mengaksesnya kan hanya melalui tetap prosedurnya melalui ini. Jadi harus, karena ini data bukan data sembarang, ini data masalah keuangan. Saya kalau masalah ini saya tidak angkat tangan, saya hanya teori saja. Kalau yang kita punya Pak Uts itu sudah tidak usah dibiasa. Nanti bagaimana nanti pengembangan PNS yang berkinerja, yang kompetensi. Nah, ini bisa dikembangkan lagi inovasi-inovasi dalam sistem pengelola keuangan ya. Walaupun kita sekarang dalam bagaimana sudah ada sistem yang jadi saran saya kalau sistem itu bagus di link sehingga kita tidak mentransfer tapi link. Jadi kalau bidang lain perlu semua tersedia ya kan, tapi harus melalui PIC, harus melalui ini keamanan, segi keamanannya. Saya kira itu saja saran saya. Kalau yang lain saya kira cukup ini. Nanti saran saya nanti dikembangkan lagi dari sistem ini, terus tahunnya ditambah sehingga nanti pengobatan 2 tahun ke belakang komputernya sudah bisa dilihat data. Oh ini bukunya tinggal diambil ya. Begitu. Ya, saya kira itu sukses buat Anda. Apa yang sudah dibuat ini bisa untuk pengembangan di keuangan dan khususnya dan umumnya bisa membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem keuangan daerah yang lebih tertib dan lebih bagus saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan Sadat. Ini PPTK handal ini Pak. Ya, jadi pahamnya cuma orang bilang bersembunyi ilmu. Iya. Enang batarik ini habis batarik kalau saya lihat senyum. Tidak, tetap depan layar. Oh, gitu. Jadi dia mengantuk nanti. Ya, jadi baik, terima kasih Bu Resti sebagaimana apa yang disampaikan Pak Irfan, bahkan ada penguatan dari Pak Zulhifrat, perlu ada pengembangan tindak lanjut kemarin ya. Itu tadi saya lihat mau dikembangkan lagi ke PAD lagi, sesuai saran Pak Irfan. Ya, tidak hanya pada dana transfer. Zulhifrat juga sudah mendukung secara institusi mendukung ya. Silakan sukses ya Ibu Resti ya. Nona Resti ya. Terima kasih Pak. Irfan bilang Dinda, saya panggil Dinda. Ya, kalau saya panggil Nona saya. Oh iya. Kita boleh berbeda di sini boleh. Ya. Siap Pak Guru. Ya. Iya Pak Zulhifrat, terima kasih kesediaan waktunya Pak. Kita tahu sibuk sekali ini. Pak Irfan, salam. Ya. Pak Jul. Terima kasih Pak Irfan. Pak Kabin. Ya, Sampai sukses semua ya. Ya, Sama sukses. semua teman-teman di BPKD. Siap. Menjemput BPK. Siap, Pak. Lebih dan kurangnya. Assalamualaikum dan selamat siang. Saya kembalikan ke Ibu host, Ibu Enda. Baik, terima kasih Pak Coach, Pak Wahab. Terima kasih Bapak Penguji sudah memberikan masukan kepada Ibu Restiansi, dan terima kasih untuk Pak Zulhifrat yang sudah bersedia mendampingi Resti. Ya, baik, terima kasih. Untuk sesi ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih. Untuk Pak Mentor Pak Jul, dan terima kasih Pak Jul. Pak Wahab. Ya, Pak Jul. silakan live. Ya, sukses.